Kalau untuk masalah ilmu lebih hebat ilmu, iblis lebih hebat ilmu. Untuk masalah ibadah, sujud paling lama, iblis paling taat ibadah. Untuk masalah segala-galanya, iblis paling segala-galanya kepada Allah. Tapi dalam satu keimanannya dibungkus dengan kesombongan, maka diusir dari surga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Abdillah. Allahumma ya Allah bi barakatihi bi ilmillah wa a'udzubika min taslim. Al-ilmu nafa'u huwa alladhi yanbasitu fi as-sudri su'a'u wa yantasibu bihi anil qalbi hina'uhu. Ilmu yang bermanfaat adalah cahayanya melapangkan dada dan menyikap tirai kalbu. Al-ilmu nafa'u huwa alladhina yanbasitu fi as-sudri su'a'uhu. Ilmu yang bermanfaat itu ibarat cahaya yang melapangkan dada, menyikap tirai kalbu atau tirai hati. Para hadirin majelis ilmu Pondok Belajar. Bab ini menerangkan tentang ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang mengenal tentang Allah dan sifat-sifatnya, asma ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab ini dijelaskan bahwasannya orang yang ilmunya bermanfaat yaitu membuka tirai hati atau tirai kalbu supaya terdorong timbul keimanan dan ketakwaan yang sesungguhnya kepada Allah. Artinya banyak orang yang berilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat. Kenapa tidak disebut bermanfaat? Karena ilmunya tidak mendorong dirinya untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Ilmu kitabnya melotok, baca Qurannya fase, ilmu bab halal haram tahu, tapi dijalankan dalam kehidupan kadang-kadang ibadahnya berat. Nah, itu yang disebut ilmunya tidak sampai kepada hati dan kepada keimanan. Ilmu yang bermanfaat itu walaupun satu ayat, walaupun taunya suratul Fatihah doang, tapi membuat dirinya sadar, takut kepada Allah dan mendorong untuk terus beribadah kepada Allah, berarti itu yang disebut ilmu yang bermanfaat. Ciri ilmu yang bermanfaat yang pertama, orang itu akan timbul mengenal Allah, akan timbul mengenal sifat-sifat Allah, dan akan timbul sirajul taqwa, rasa takut di dalam dirinya karena beriman dan bertakwa sesungguhnya kepada Allah. Dan yang kedua, orang yang ilmunya bermanfaat senantiasa memikirkan besok pulang ke akhirat alias mati. Itu yang disebut ilmu yang bermanfaat. Kadang-kadang kita berilmu, banyak ilmu, tapi besok itu tidak pernah memikirkan kematian. Bahkan di pikiran itu seakan-akan besok hidup mau 100 tahun. Padahal orang yang berilmu, yang sering berilmu, yang sesungguhnya berilmu, itu selalu memikirkan bagaimana besok kita pulang. Bagaimana besok kita menghadap kepada Allah. Bagaimana besok kita menghadapi kematian? Apakah sudah cukup atau belum bekal kita untuk pulang dan kita mati?
Para hadirin, para jamaah majelis ilmu rahimahullah. Makanya Al-Mahdawi berkata, ilmu yang berguna adalah ilmu tentang waktu, kejernihan hati, kejuhudan di dunia, dan ilmu tentang hal-hal yang mendekatkan diri kepada surga, menjauhkan diri daripada neraka. Ilmu yang bermanfaat membuat takut kepada Allah dan berharap hanya kepada Allah, serta ilmu tentang kebersihan jiwa, lahir dan batin. Adapun Syekh Junaidi Al-Baghdad merangkum dalam kitab itu semua keterangan itu dengan kata-kata ilmu yang sungguhnya adalah ilmu tentang Tuhan atau marifat dan ilmu bersopan santun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairu ilmi maka natil khasyatu ma'ah. Sebaik-baik ilmu adalah yang disertai rasa takut kepadanya. Artinya takut kepada Allah. Makanya kita setiap malam Kamis menuntut ilmu, belajar mengaji, itu intinya untuk memperkuat keimanan, memperkuat ketakwaan. Yang pertama sedang belajar zuhud tanpa tidak disadari. Kenapa saya bilang belajar zuhud? Karena orang yang mengaji itu tidak gampang apa yang kita ucapkan. Karena setiap perbuatan menuju kepada Allah itu pasti ada halang dan rintangannya. Sesuai dengan janji iblis, memohon kepada Allah untuk selalu menggoda anak cucu Adam. Ketika orang berjalan dari rumahnya ke tempat pengajian, itu meninggalkan segala-galanya, meninggalkan kesenangan-kesenangan, meninggalkan kecintaan-kecintaan untuk duduk di majelis ilmu. Artinya itulah dorongan keimanan dan ketakwaan kita sesungguhnya kepada Allah. Itulah ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Jangankan buat orang dulu, buat kita pribadi. Makanya mengaji duduk setiap malam Kamis mendengarkan kalam-kalam ilmu, terutama yang pertama didengarkan untuk kita sendiri. Sebelum kita memberikan kepada orang lain, untuk kita sendiri didengarkan, terus kita amalkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyak orang mengaji ilmu banyak, akhirnya cuma dijadikan cuma hanya pendengaran semata. Quran tinggal tulisan, ayat-ayat Allah, peringatan-peringatan Allah hanya dijadikan bahan olok-olokan. Tapi secara lahiriah dan dohiriahnya tidak mau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Allah tidak akan menilai seseorang dari ilmunya. Kalau untuk masalah ilmu lebih hebat ilmu, iblis lebih hebat ilmu. Untuk masalah ibadah, sujud paling lama, iblis paling taat ibadahnya. Untuk masalah segala-galanya, iblis paling segala-galanya kepada Allah. Tapi dalam satu keimanannya dibungkus dengan kesombongan, maka diusir dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pentingnya ilmu itu supaya mendorong kita dalam perbuatan dan akhlakul karimah. Karena orang yang belajar menuntut ilmu itu tidak mudah untuk kita lakukan. Makanya walaupun kita baru pengetahuannya sedikit, kalau mendorong kita merubah diri kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah, berarti tidak disebut ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmunya bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-ilmu in qarazatuhu qasyatu balaka wa illa fa'alaik. Jika ilmu disertai rasa takut, ia akan berguna bagimu. Namun jika tidak, ia akan menjadi petaka bagimu. Jadi dalam kitab ini dijelaskan bahwasannya ketika manusia berilmu disertai rasa takut itu takut kepada Allah, itu akan berguna bagi diri kita semua. Tapi sebaliknya, jika kita mempunyai ilmu tidak punya rasa takut kepada Allah, maka itu adalah salah satu petaka dan musibah bagi kita. Makanya pada akhir zaman ini
sesuai para ulama-ulama, sesuai dengan Rasulullah SAW yang mengatakan di akhir zaman banyak orang yang berilmu tinggi tetapi kelakuannya tidak bagus. Dicontohkan dalam sejarah ibarat banyak orang seperti melihat burung paling bagus tetapi makanannya kotor. Artinya banyak orang yang berilmunya bagus tetapi mau makan banyak. Inilah salah satu cerita-cerita atau salah satu keterangan dalam kitab ini. Artinya ilmu itu harus mendorong kita supaya takut kepada Allah. Ketika semakin bertambah ilmunya, semakin tunduk, semakin merasa bodoh dirinya. Karena apa? Ibarat seperti pohon padi. Pohon padi semakin menguning, akhirnya semakin tunduk, bukan semakin mencanang. Tetapi beda dengan pohon padi yang tidak ada isinya. Semakin menguning, ya semakin mencanang. Nah, itu paling bahaya. Karena apa? Tidak ada isinya. Kapasitasnya tidak ada. Makanya ilmu yang bermanfaat itu yang disertai rasa takut kepada Allah, maka itu akan berguna bagi kita. Apa bergunanya? Ketika kita merasa bodoh, bertemu dengan yang berilmu lagi, merasa bodoh, merasa rendah, maka akan bertambah ilmu kita. Seperti kita datang silaturahim kepada guru kita yang ilmunya lebih tinggi, kita bersilaturahim, kita menunjukkan dan ibarat tidak punya apa-apa, maka guru pun akan memberikan wawasan-wawasan kepada kita. Tapi sebaliknya, ketika kita datang kepada rumah guru kita atau kepada ulama kita menyombongkan, memamerkan keilmuan kita, maka tidak akan diberikan apa-apa. Seperti kita mau ngambil air minum, haus tapi bawa gelas penuh, maka tidak akan diisi oleh air karena sudah ada air. Tapi ketika kita membawa gelas kosong datang untuk meminta air, maka akan diberikan air. Itulah salah satu ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Para hadirin, para jamaah rahimahullah. Ayat-ayat Allah ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Kalau seorang guru syariat atau guru ilmu syariat yang tertulis yaitu hanya di kalam Allah, yaitu Al-Quranul. Sedangkan berbeda dengan guru-guru ahli-ahli musik, beliau mengajarkan itu di samping Al-Quran, adapun Al-Quran yang tidak tertulis yaitu tentang alam semesta dan isinya. Segala sesuatu di dunia ini sebenarnya adalah pembelajaran ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita di dunia ini banyak. Selain daripada Al-Quran dan hadis, banyak pembelajaran yang harus kita kaji dan kita pikirkan. Contoh, yang pertama dalam kehidupan. Di dalam kehidupan kita, makalah kita perlu sadar atas kejadian-kejadian yang menimpa kita, entah itu kesulitan maupun kesenangan. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda sifat murah rahman rahimnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tuntutlah ilmu terus sampai akhir hayat. Makanya peribahasa mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Artinya sampai jauh dimanapun kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, supaya pertama nambah pengetahuan, yang kedua jadi pedoman keimanan ketakwaan kita, agar hidup kita bermakna, agar hidup kita bermanfaat bagi diri kita sendiri, terutama bagi orang lain. Mungkin itu saja pembahasan malam ini. Intinya ilmu-ilmu yang bermanfaat itu yang mendorong kita supaya menjadi orang yang lebih baik daripada yang sudah-sudah, terutama tentang ibadah dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.